Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pembahasan berikutnya tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Diawali dengan makna nuzul. Makna nuzul itu arti nuzul di sini bukan nuzul dari atas ke bawah seperti biasanya. Ini makna. Ini penting sekali makna an-nuzul. An-nuzul. Maknanya al-i'lamu. Ada 3 tahapan. Yang pertama ilal lauhil mahfud, ila baitil izzah, ala qalbin nabi. Ini setahun sekali sering ada peringatan di sini maupun di istana negara nuzulul Quran. Tapi nggak tahu ngerti apa enggak maknanya. Sebetulnya tidak semudah atau sekilas yang dibayangkan tentang nuzul ini. Makna an-nuzul al-i'lam. Yang pertama ilal lauhil mahfud seperti disebutkan dalam surah Al-Buruj 22 ayat, Al-Hadid 22 sampai 23. Kemudian ila baitil izzati fis sama'id dunya ad-dukhan ayat 3, Al-Qadar ayat 1, Al-Baqarah 185. Yang ketiga ala qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Apa? Al-Furqan. Itu Asy-Syu'ara 193 sampai 195. Ini banyak paparazi nih. Ini 1 lembar aja kurang ya. Jadi mudah ngapalinnya. Ila baitil izzati fis sama'id dunya ala qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril bil alfadhil haqiqiyatil mu'jizati minal fatihati ilan nas munajjaman. Yang terakhir itu be munajjaman.
Yang terakhir bacanya munajjaman, berangsur. Udah nulisnya? Udah tinggal nulis surat sama ayat tok. Gak usah apa? Nulis surat sama ayatnya aja. Surat sama ayat udah. Nanti ngeceknya bisa di rumah. Hah? Ya enggak. Kan waktunya 2 minggu. Ketemu lagi 2 minggu. Ini nulisnya udah ya. Al-Isra 106, Al-Furqan 332. Kemarin kan kita bahas kaifiyatul wahyu. Wahyu ke Nabi turunnya bagaimana? Sekarang turunnya itu bagaimana? Pertama, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ini sangat prinsipil sekali karena barang siapa yang tidak mempercayai ini maka tidak mempercayai adanya Al-Quran. Oleh karenanya para ulama memberikan bahasan tersendiri tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Pertama, makna turun. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, makna an-nuzul al-i'lam. Al-i'lam itu apa? Pemberitahuan. Dari ilmun, memberitahukan. Adapun an-nuzul itu sendiri majazan, kata kiasan. Awisti'aratan atau kata pinjaman. Isti'aratan itu artinya apa? Pinjaman. Meminjam bahasa yang sudah berlaku. Untuk apa? Untuk memudahkan pemahaman. Jadi bukan makna itu ada hakikian, makna hakiki ada majazan, makna majazi. Makna hakiki umpama saya turun dari atas ke bawah. Saya dipanggil turun dari atas ke bawah. Ini hakiki. Tapi ada dalam bahasa Arab umpama nazalal amiru bil Madinah. Penguasa turun ke sebuah perkampungan. Itu maksudnya masuk atau sampai di suatu perkampungan. Bahasanya juga nazala. Nabi Nuh ketika berlabuh di suatu tempat dari perahu, ia berdoa, dihikayatkan di Al-Quran, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzirin. Ya Allah, turunkanlah aku di suatu tempat, maksudnya tempatkanlah aku di suatu tempat yang diberkahi. Bukan berarti dari atas ke ia terbang kemudian lepas landas ke daratan, enggak. Itu namanya majazi. Ada makna hakiki, wa anzalna dalam Al-Quran, wa anzalna minas samaa'i ma'a, dan telah kami turunkan dari langit air hujan. Emang dari atas ke bawah. Hujan kan dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas apa namanya? Banjir. Jadi di Quran itu wa anzalna, dan telah kami turunkan minas sama'i dari langit, ma'an air. Itu makna inzalnya, turunnya
hakiki. Tapi seperti Robbi anzilni itu maknanya majazi. Nah, Quran tidak mungkin dimaknai makna hakiki atas ke bawah karena Quran itu kalamullah yang munazzahun anil makan wal jism. Quran bukan jisim, Quran juga tidak menempati suatu tempat. Berkaitan dengan wujudullahi ta'ala, kalamullahi ta'ala. Saya turunkan ilmu kanuragan saya kepada Anda. Itu saja bahasa menurunkan ilmu juga bukan berarti gurunya di atas, kemudian muridnya di bawah kakinya, tidak juga. Jadi bahasa-bahasa seperti itu lumrah. Saya turunkan apa gitu. Memindahkan file, saya pindahkan file, kalau dari sini ke sini itu mindah ya hakiki. Tapi juga memindahkan sekarang itu bisa dengan cara lewat digital kemudian di-download gitu kan. Itu mengunduh. Nah, oleh karenanya Al-Quran itu tidak layak dikatakan turun seperti halnya turunnya suatu benda. Karena Al-Quran bukan benda, Al-Quran munazzahun anil makani dari suatu tempat wal jism dan suatu fisik. Maka disebut majazan awisti'arotan atau isti'aroh. Untuk paham bab majaz maupun isti'aroh, ini babnya di bab ilmu balaghah. Panjang lagi. Yang penting para ulama memaknai nuzul itu i'lam. I'lam itu dari a'lama yu'limu i'laman. A'lama memberitahukan. Nah, i'lam pemberitahuan. Atau nuzul bimakna isti'aroh dari pihak yang lebih tinggi. Seperti menurunkan keputusan seorang amir pada rakyat, seorang sayyid pada abid. Itu namanya isti'aroh. Dimaknai seperti itu turun karena dari pihak yang lebih, yang maha agung. Sifatnya maha agung. Bukan tempatnya di atas, di bawah, di samping dan sebagainya. Karena Al-Quran munazzahun maha suci dari sifat-sifat yang hinggap di suatu tempat, maupun Al-Quran berbentuk jasad atau mujassamah. Nah, itu. Ini penting dipahami. Yang kita biasa dengar nuzulul Quran itu turun saja. Nah, itu kita pengetahuannya selama ini masih sekedar pengetahuan permukaan, tidak pada detail seperti tadi. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, Al-Quran itu ilal lauhil mahfudhi, disimpan di lauhul mahfud. Ya, seperti di surah Al-Buruj, Allah Ta'ala berfirman, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Itu adalah Quran yang agung, fi lauhim mahfud, ada di lauhul mahfud. Lauhul mahfud salah satu dari sekian makhluk Allah yang besar, di antaranya Al-Kursi, Al-Arash, dan Al-Lauh. Semua yang terjadi di muka bumi, di langit maupun di bumi, tidak akan lepas dari catatan Lauhil Mahfud itu. Seperti di surah Al-Hadid 22-23,
ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidaklah menimpa suatu musibah di bumi, tidak pula di langit semuanya, kecuali semuanya sudah tercatat di Alkitab, Lauhil Mahfud. Termasuk turunnya Quran, termasuk Quran ada di bumi ini, itu sudah di Lauhil Mahfud terlebih dahulu. Kejadian-kejadian yang menyertai turunnya Al-Quran pun sudah tercatat terlebih dahulu di Lauhil Mahfud. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan langit dan bumi, di Lauhil Mahfud catatannya sudah lengkap. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sungguhnya hal tersebut mudah bagi Allah. Jadi Quran juga Allah simpan di Lauhil Mahfud. Bagaimana penyimpanan dan sebagainya, wallahu a'lam, ini sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran di Lauhil Mahfud ini. Yang kedua, Al-Quran di Lauhil Mahfud, kemudian Allah beritakan. I'lam itu pemberitahuan maupun pemberitaan. Makna nuzul, Quran diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu fis sama'id dunya. Jadi sebelum penduduk bumi diberitahu tentang Quran, penduduk langit diberitahu terlebih dahulu. Ini ada yang apa? Ada yang kurang ya. Ila baitil izzati fis sama'id dunya. Ya Allah. Jumlatan wahidah. Ini ad-dukhon itunya udah dicatat ya? Ya udah. Kalau udah dicatat, tinggal tambahin aja. Fi lailatin, satu malam, kemudian jumlatan wahidatan. Jumlatan wahidatan. Satu malam dan sekaligus. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu satu malam dan sekaligus. Kemana? Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit terdekat bumi. Fis sama'id dunya, berarti kalau dari kita posisinya langit pertama, yang di situ ada Nabi siapa? Langit pertama ada Nabi siapa? Nabi Adam. Langit kedua Nabi siapa? Hah? Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat, yang benar, Idris. Langit kelima Nabi Musa. Langit keenam Nabi Harun. Ketujuh
Baru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ada di Baitul Ma'mur. Di langit ketujuh ada yang disebut Baitul Ma'mur. Langit pertama disebut Baitul Izzah. Baitul Ma'mur itu di garis lurus dari Ka'bah ke atas tembus ke langit ketujuh, ada Baitul Ma'mur, tempat apanya? Tawafnya para malaikat. Setiap hari malaikat tawaf di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Yang setelah itu mereka tidak tawaf lagi. Kuotanya seumur hidup cuma sekali untuk tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur itu. Besoknya malaikat yang lain, saking banyaknya malaikat. Lebih banyak daripada manusia. Manusia umroh haji kadang tiap tahun, kadang tiap bulan, ada juga yang tiap minggu orang sana. Nah ini kembali. Yang kedua itu Quran ada di Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia, di langit pertama. Diberitakan, diturunkan itu Quran pada satu malam saja. Dan sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah ini yang di dalam Al-Quran disebutkan di surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Inna kunna munzirin. Inna sungguhnya kami Allah Ta'ala. Anzalnahu telah menurunkan pada itu Quran. Fi lailatim mubarakah. Di malam yang diberkahi. Inna kunna mudhirin, sungguh kami ini yang memberikan peringatan. Lailatul Mubarakah di dalam surah Al-Qadar disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan, ya, yang dalam hadis sahih riwayat Ahmad 17 Ramadan yang dimaksud Lailatul Qadar adalah turunnya dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, fisama'id dunya. Itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tentang bahwa Al-Quran secara sekaligus dan di satu malam diturunkan itu 3 surat. Pertama Ad-Dukhan, yang kedua Al-Qadar, yang ketiga Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu yang ini. Nah, yang tanggal 17. Yang ketiga, ala qalbin nabiyyi, Quran disampaikan pada hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Karakternya bagaimana, penyampaiannya, apakah Jibril itu juga ikut mengarang kalimat atau Nabi memahami maknanya kemudian Nabi mengarang kalimat Quran? Jawabannya tidak, karena di angka poin A ini dijelaskan bil alfazil haqiqiyatil mu'jizati, dengan lafad-lafad yang otentik asli, al-mu'jizati yang mengandung mukjizat, minal fatihati ilan nas, dari Fatihah sampai An-Nas ini asli kalamullah, tidak ada masuk ke situ keikut serta kalamnya Jibril,
tidak pula ikut serta kalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membedakan bagaimana hadis Nabi dan juga hadis qudsi. Hadis qudsi maupun hadis Nabi itu lafadznya bukan alfad al-haqiqiyah al-mu'jizah. Tapi bisa jadi lafadznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting maknanya itu sesuai dari apa yang Nabi terima dari Allah. Di Quran di surah Asy-Syu'ara 193 sampai 195 Allah Ta'ala berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nazala telah menurunkan bihi, membawa itu Quran. Siapa? Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin adalah malaikat yang bisa dipercaya. Al-Amin yang diberikan amanah untuk menyampaikan wahyu. Siapa? Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril itu nama lainnya adalah Ar-Ruh. Makanya di surah Maryam ketika Maryam didatangi Jibril, bahasanya fa arsalna ilaiha ruhana. Saur Allah, fa arsalna kami mengutus ilaiha kepada Maryam ruhana, ruh kami, artinya Jibril alaihi salam. Atau di surah Al-Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat umumnya malaikat semua, warruhu dan malaikat Jibril. Di surah Asy-Syu'ara nazala bihi ruhul amin, malaikat Jibril yang amanah itu membawakan kepada Nabi, membawakan Al-Quran ala qalbika, agar Quran masuk ke hati sanubarimu, litakuna minal mundzirin, supaya engkau wahai Nabi termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Dengan bahasa apa? Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan berbahasa Arab yang jelas. Jadi Quran berbahasa Arab memang dari sananya, dari Allahnya. Tinggal lihat aja surah Asy-Syu'ara. Jadi ini ala qalbika bil alfadil haqiqiyah min al-Fatihah ila Nas, ini sekaligus kandungan dari surah Asy-Syu'ara 193 sampai 195. Kemudian apa yang membedakan nomor 2 dan nomor 3? Kalau nomor 2 dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah 1 malam, ya sekaligus. Tapi dari Baitul Izzah kepada Nabi melalui malaikat Jibril ini berangsur-angsur. Berapa lama? Berapa lama? 23 tahun, kurang lebih 23 tahun. Walaupun ulama merinci ya, ada yang mengatakan di Mekah itu 10 tahun. Ada yang mengatakan di Mekah itu 13 tahun Nabi itu. Ada yang mengatakan di Mekah itu Nabi setelah
diutus sebagai nabi itu 15 tahun. Tapi umumnya pendapat yang masyhur, nabi di Mekah di masa setelah diangkat menjadi nabi selama 13 tahun. Ini periode Mekah. 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Di Mekah. Dari kapan? Dari Ramadan, dari 17 Ramadan, 17 Ramadan, tahun 41. Ini 41 bukan Hijriah, 41 kelahiran Nabi. Jadi Nabi di usia 41. Sampai 1 Rabiul Awal. Ini ba'dal bi'tsah ya. Ba'dal bi'tsah ini setelah masa kenabian, bukan dari lahir. Dari 17 Ramadan, usia 41 Nabi, sampai 1 Rabiul Awal, usia Nabi 54. Ini Mekah. Ini yang Madinah nih. Yang Madinah itu 9 tambah 9 tambah 9. Gampang. Dari mana? Dari 1 Rabiul Awal. (54) sampai 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah tahun 63. Awas, Mekah itu dari 17 Ramadan 41, tahun 41 kelahiran Nabi. Bukan 41 Hijriah. Diterhitung 41 dari kelahiran, maksudnya di usia Nabi 41. Sampai 1 Rabiul Awal tahun 54 hari kelahiran Nabi, artinya di usia Nabi 54.
Lamanya di Madinah 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Dari kapan? Dari 1 Rabiul Awal tahun 54 sampai 9 Dzulhijjah tahun 63. 63 dari tahun kelahiran Nabi. Artinya di usia Nabi 63 tahun menjelang wafat. Jadi kurang lebih munajaman ini 23 tahun. 23 aman. Aman atau sanah? Atau di sini nih 23. 23 aman. Loh, ini kok 21 nggak ada yang protes? Hah? Ini tuh 12. Kok diem aja sih? Hah? 31 hari, emang Januari. Ya, apa? Jadi ini 12 bulan, 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Kasih fotonya yang nggak hadir. Ini apa nih? 15, 12 tambah 5 tambah 13. Dihitung-hitung berarti 21, 34. Apa ini 34? Ini 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Ini dari 17 Ramadan di usia Nabi 41 sampai 1 Rabiul Awal di usia Nabi 54. Karena Rabiul Awal itu Nabi hijrah ke Madinah. Nyampe di Madinah itu Rabiul Awal. Di usia Nabi 54, 9 Dzulhijjah Haji Wada, posisi di Mekah tetap masih masuk periode Madinah. Periode Madinah itu yang disebut dengan ayat Madaniyah bukan yang diturunkan di Madinah, tapi di perjalanan menuju Mekah, bahkan di Mekah itu sendiri. Kalau itu surat diturunkan setelah periode hijrah, berarti masuk surah Madaniyah. Nah ini tadi surah Asy-Syu'ara ya. Quran disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi dengan bahasa yang asli, yang mengandung mukjizat dari Allah Ta'ala, bilisanin Arabiyyin mubin. Kemudian Quran turun secara berangsur seperti di surah Al-Isra ayat 106. Ayatnya wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa rattalnahu tartila. Dan di surah Al-Furqan ayat 32, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alaihi jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa nazzalnahu tanzila. Apa kebalik?
wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Itu yang di Al-Isra. Ya, itu yang di Al-Isra. 'Ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kalau yang di surah Al-Furqan, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alaihi jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Itu di surah Al-Furqan. Di surah Al-Isra, wa Qur'anan faraqnah, dan kami menyampaikan Al-Qur'an. Faraqnahu, kami menurunkannya berangsur-angsur, ya, kepada Nabi. Tujuannya apa? Litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau wahai Nabi membacakan kepada manusia, ala mukthin, secara perlahan. Awas, jadi Nabi enggak bacanya kesas-kusus, enggak, secara perlahan. Baca satu ayat turun, satu ayat disampaikan, sahabat kemudian ada yang menulis, sahabat memahami dan bisa mengamalkan. Nanti selang beberapa hari turun lagi. Jadi Nabi membacakan secara perlahan. Wa nazzalnahu tanzila. Dan kami menurunkannya dengan berangsur-angsur. Nah, di surah Al-Furqan memang ada komplain dari ahlul kitab, baik Yahudi maupun musyrikin pada saat itu. Karena sebagaimana diketahui, kitab-kitab terdahulu, baik itu Injil, Taurat maupun Zabur, itu sekaligus turunnya. Nah, mereka mencela Nabi, kenapa sih laula nuzila alaihi jumlatan wahidah, kenapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad ini, jumlatan wahidatan, sekaligus. Tidak besok turun ayat ini, kemarin turun ayat ini, kemudian turun lagi, selang seminggu turun, selang 40 hari ada lagi ayat. Kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah agar kami memantapkan dengan Quran itu, memantapkan hatimu dengan Quran. Warattalnahu tartila, dan kami membacakan Quran tersebut dengan tartil. Tidak gerasa gerusu, enggak. Jadi di surah Al-Isra ini pertama litak qiraatun ala al-qiraah ala mukthin, perlahan. Yang di Al-Furqan tasbit al-qalb, untuk memantapkan hati. Makanya sebetulnya yang bacanya cepat itu hafalannya kurang. Yang paling susah kata hufad itu justru yang tartil. Kemarin Bu Juju itu baca satu ayat panjang mau satu napas pas setoran Quran. Saya bilang kenapa nggak dipenggal saja, takut lupa katanya. Kalau dipenggal tengah ayat takut lupa kan gitu. Ayat apa kemarin itu? Yang maksain satu ayat pas setoran itu, satu ayat panjang. Terus saya bilang diwakafkan saja, takut lupa. Ayat apa kemarin itu? Kalau berhenti takut lupa, jadi blank gitu. Kalau sudah terbayang santai aja berhenti. Kemudian wakaf, kemudian ibtida. Karena terbayang, parkir dulu. Takut lupa.
Itu setoran sampai, oh iya, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atu. Enggak mau itu husnan wa aqimus sholata wa atu zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Saya bilang, ah, oh, yang innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu enggak mau berhenti, takut lupa. Artinya apa? Ketika hafalan itu belum sempurna, belum terbayang, karena kalau hafalan yang sudah sempurna itu walaupun tidak memakai mushaf itu ya tetap mushaf terbayang di hadapannya, jadi santai saja. Nah, kemudian saya suruh wakaf di wal yaumil akhir atau wa amila sholiha. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ah, kalau berhenti di situ kadang blank, panik gitu. Lalu ulang saja. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kenapa? Menunjukkan yang tatsbit, kalau yang mantap itu bisa tartil. Ini di hafalan ya. Hufad itu yang kalau nyimak itu terenteng, takut kehilangan momen itu. Selagi terbayang di pikirannya langsung dikejar terus. Nah, ya memang standarnya masih segitu. Nah, kalau bapak-bapak dengar, baik itu Syekh Khalil Husari ataupun Syekh Masyari Rosyid yang rekaman di studio itu tidak pakai Quran, Pak, tidak pakai. Tapi bisa setartil itu bacaannya. Sampai bisa jadi MP3 gitu. Itu mereka baca di studio enggak pakai Quran, enggak. Apa? Saking apanya? Mantapnya dalam hafalannya. Nah, kembali. Jadi tatsbit dengan tartil itu apa? Identik ya. Nah, banyak hikmah dan rahasia di balik Quran diturunkan berangsur-angsur. Di antaranya supaya perlahan-lahan, kemudian tartil, kemudian juga memantapkan hati, kemudian juga memudahkan untuk dihafal. Dan sing paling penting Quran sesuai dengan situasi dan kondisi. Makanya di Quran banyak pertanyaan kemudian dijawab. Sahabat nanya kemudian dijawab. Kalau ujug-ujug innamal khamru wal maisir, kalau ujug-ujug Kul fil khamri wal maisir itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Siapa yang nanya kan gitu. Tapi diawali dulu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Di Quran itu banyak para sahabat bertanya dulu kemudian ayatnya tuh turun. Bukan berarti Quran tersebut dadakan menjawab, tidak. Quran sudah seperti itu susunannya. Seandainya dari Al-Fatihah sampai An-Nas ketika Nabi di Gua Hiro itu mendapatkan wahyu sekaligus, mungkin saja. Artinya bisa, tetapi berat untuk umat dan susah untuk diingat. Makanya di Quran banyak pertanyaan-pertanyaan kemudian dijawab. Di surah Al-Kahfi, orang-orang Mekah nanya tentang Dzulqarnain, yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ada yang nanya tentang ruh. Ruh itu apa sih? Ada enggak ruh gentayangan? Jurig. Dijawab,
Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu jawabannya. Yang banyak di Al-Baqarah itu bertanya tentang infak itu kepada siapa. Yas'alunaka madza yunfikun. Dijawab, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Setelah itu nanya lagi, yas'alunaka 'anis syahril haram qul qitalin fihi kabir qul kita yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah, dan seterusnya. Bertanya tentang khamr dan maisir, bertanya tentang anak yatim, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil yatama wa yas'alunaka 'anil mahid. Kemudian turun, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, seperti itu hikmah Quran berangsur-angsur. Mengkokohkan hati, kemudian supaya bisa dibaca dengan perlahan, kemudian juga untuk disesuaikan dengan kondisi. Ada kerinduan tersendiri. Dan yang terakhir, di poin keempat itu, ini sebenarnya pelajaran nanti, menunjukkan konsistensi Al-Quran. Itu bukti bahwa ia firman Allah Ta'ala. Coba selama 23 tahun tidak berubah. Pak Haji Romli atau saya, khutbah di sini umpama, misalkan judulnya sama, misalkan pernah ngisi Nuzulul Quran 2 kali, kontennya sama enggak? Beda. Kadang terpengaruh oleh bahasa musim Covid, ada ngomong Covidnya. Musim ini enggak konsisten, enggak akan sama. Tapi seandainya saya dikasih teks khutbah, berubah enggak? Karena apa? Karena yang saya ucapkan bukan ucapan saya, tapi betul-betul ada bimbingan dari teks itu. Makanya ada khutbah Jumat yang siapapun khotibnya, temanya dan isinya itu saja, nggak berubah. Itu menunjukkan bahwa si khotib tidak membikin sendiri tapi ikut pada tentukan. Nah, Quran itu selama 23 tahun, Al-Kafirun ya begitu, An-Nas ya begitu, Al-Fatihah ya begitu, Al-Baqarah ya begitu, selama 23 tahun. Menunjukkan apa? Konsisten dalam tatanan dan susunan kalimatnya, itu bukan kalimat manusia. Makanya di surah An-Nisa dijelaskan, laukana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, tentu di dalamnya akan banyak perubahan dan perbedaan sekali. Sama ketika kita ngomong gitu. Sambutan meskipun acaranya itu saja, pasti ada bedanya. Kemarin bilang saya lupa bahwa hari ini hari kelahiran. Besoknya mungkin bilangnya kalimatnya saya tidak ingat, bukan lupa. Saya tidak ingat kalau ini hari saya dilahirkan. Oh, banyak sekali pokoknya. Diksinya berbeda-beda. Kalau kalimat sendiri. Nah, Quran ini Masya Allah konsisten selama 23 tahun, tidak ada perubahan. Adapun perubahan qiraat itu memang dari sananya. Al-Quran diturunkan ala sab'ati ahrufin dengan 7 lugot. Dan lugot-lugot itu atau qiraat-qiraat itu dari dulu sampai sekarang ya terjaga sebagaimana ia diturunkan. Tidak berubah dengan apa? Dengan zaman maupun dengan orang yang membacakan. Tapi kembali pada riwayat yang sudah diriwayatkan. Intinya Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun dan di situ tidak ada perubahan sama sekali,
menunjukkan bahwa ini adalah kalamullah, bukan ucapan orang maupun ucapan Jibril. Jadi sekarang ini pembahasannya turunnya wahyu, turunnya Quran, kemudian tahapannya, kemudian hikmah Quran diturunkan berangsur-angsur. Silakan. Uh, Lailatul Qadar berubah-ubah tanggalnya. Hanya saja ketika Quran turun ke Baitul Izzah, dalam hadis disebutkan tanggal 17 saat itu. Kemudian pada perkembangannya tiap tahun tidak tetap di tanggal 17 dan dirahasiakan. Tapi Lailatul Qadar itu tetap ada tiap tahunnya di bulan Ramadan. Nah, itu dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain seperti carilah di 10 terakhir, carilah di malam-malam ganjil. Nah, itu dijelaskan oleh hadis-hadis lain. Adapun secara spesifik menjelaskan bahwa Lailatul Qadar pertama ketika Quran diturunkan ya tanggal 17-nya. Nah, suatu saat sahabat Ibnu Abbas ditanya oleh sahabat yang lain, oleh Atiyah, ini bagaimana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, padahal yang ini turun di bulan Syawal, yang ini turun di Dzulqa'dah, yang ini turun di Ramadan. Ibnu Abbas langsung menjawab, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu ketika di Baitul Izzah secara sekaligus menurut kaulnya sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Nah, hadis-hadis tentang ini pun diriwayatkan oleh Al-Hakim maupun An-Nasai maupun Al-Baihaqi oleh ulama-ulama ahli hadis dan disahihkan oleh Imam As-Suyuti, semuanya sahih. Karena Ibnu Abbas itu ia tidak pernah berbicara sesuatu kecuali dari Nabi, dan ia tidak pernah sekalipun mengambil cerita-cerita dari Israiliyat. Jadi sah untuk berhujjah dengan hadis-hadis tadi. Baik dari Al-Baihaqi, An-Nasai, Al-Hakim maupun dari yang lainnya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro pun itu di bulan Ramadan, tetapi tidak di tanggal 17. Para ulama ada yang mengatakan di tanggal 24 Khalaj bi arba wa ishrin min Ramadan. Dan itu hanya beberapa ayat saja, bukan Al-Quran secara keseluruhan. Ya, ke Baitul Izzah ya Ramadan, kepada Nabi pertama kali juga bulan Ramadan. Hanya ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan bukan di bulan Ramadan saat itu, tapi soal Lailatul Qadar secara sekaligus ke Baitul Izzah itu ittifaq di bulan Ramadan. Lalu ini pertanyaannya, satu malam itu menurut waktu penduduk langit atau bumi? Bedanya apa? Pernah ke langit, Bu? Kira-kira bedanya apa? Durasinya ya. Pokoknya disebutkan di hadis itu maupun di Quran satu malam.
Wallahu alam berapa jam ya kalau dihitung malamnya itu. Tapi karena ini pengetahuan pada manusia, ya dipahaminya satu malam ukuran kita ya. Satu malam ukuran kita. Fi lailatul qadr, satu malam ukuran kita. Apanya? Di mana? Iya, sekaligus hatam. Ah, siapa yang hatam? Loh, ini gimana? Ini kan belum sampai ke Nabi. Tahapan nomor 2 kalau ke Nabi itu tahapan nomor 3. Khatamnya itu 23 tahun. Makanya nggak usah saya lama, Bu Juju aja sekali pertemuan paling 1 lembar. Saya hatamnya nggak bisa 5 tahun ya, ngapain buru-buru 5 tahun? Kadang hafal setahun, banyak program-program tahfidz, 6 bulan hafal cepet ya, dipaksa, apalagi pakai teori tapi hilangnya juga cepet lupa, cepet hilang, nggak baik, apalagi baca cepet. Yang bagus itu ya betul-betul bertahap gitu, sesuai dengan kemampuan. Kita tafsir aja dari berapa tahun itu ngaji tafsir, baru sampai juz 3. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab 10 tahun ngaji Al-Baqarah, karena beliau itu enggak membaca satu ayat kecuali dipahami dan diamalkan. Enggak mau melanjutkan tuh sebelum mengamalkan. Gitu. Jadi santai aja gitu. Jangan kejar tayang gitu. Ngapal jalan aja. Misalkan saya program 6 bulan juz amma, masih juz amma. Kembali nomor 2 itu Quran ke penduduk langit secara sekaligus atau Baitul Izzah. Itu bukan kepada Nabi itu berangsur-angsur. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan ayat-ayat atau surat yang pertama kali turun sekaligus prosesnya, dan surat atau ayat yang terakhir kali diturunkan. Kemudian juga bagaimana tentang Makkiyah dan Madaniyah. Apa? Ya, pakai bahasa Ibrani. Ya, karena itu kitab maupun nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa kan nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, ya. Bahasanya bahasa Ibrani. Ada lagi? Suryani dari Ibrani itu, bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke Arab pun itu melalui bahasa Suryani dulu, kemudian ke bahasa Arab. Suryani, lupa lagi saya Suryani itu bahasanya bangsa mana. Yang jelas kalau Israel itu, Bani Israel itu Ibrani. Ya, Suryani itu entah Persia atau apa Suryani itu. Yunani. Ya bahasa Yunani. Iya, bahasa Helenik. Iya. Baik, Bapak-bapak, ada lagi? Cukup ya? Bisa disimpulkan dengan 3 tahapan. Pertama di Lauhil Mahfud, dari dalilnya jelas. Kemudian di Baitul Izzah, dalilnya jelas. Kemudian kepada Nabi selama 23 tahun. Rinciannya di Makkah itu 13 tahun atau 12 tahun plus 5 bulan, 13
hari dari 17 Ramadan di tahun 51 kelahiran Nabi. Awas. 41 kelahiran Nabi. Nabi di usia segitu, 41. Sampai Rabiul Awal di 54. Nah, kemudian di Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari dari awal Rabiul Awal tahun 54 usia Nabi sampai 9 Dzulhijjah tahun 63 kelahiran Nabi atau di usia Nabi 63 tahun. Nah, insyaallah dilanjutkan berikutnya di Makkiyah Madaniyah dan juga sebagian dari hikmah dan rahasia Al-Quran diturunkan berangsur-angsur yang sebagian tadi sudah disampaikan dan juga sejarah kepenulisan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Ini harus sering diulang, dibuka catatannya, dijadikan ilmu ya. Tidak jadi buku yang tersimpan tapi dipahami kemudian jadi ilmu. Insyaallah bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.